Hai, welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, and share your comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Tetap semangat untuk belajar ya. Ketemu lagi dengan Bu Restia, guru kelas 6 SDN Galur 01. Tematik terpadu kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Muatan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai belajar, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian dan juga buku-buku tulis kalian ya. Hari ini kita akan belajar memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Anak-anak, sebelum memulai belajar, jangan lupa sarapan pagi, tadarus, dan selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Anak-anakku, seperti kalian ketahui, kemerdekaan Indonesia diraih dengan penuh perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan. Apakah kalian sudah mengisi kemerdekaan negara kita dengan baik? Nah, Ibu harap kalian adalah salah satu anak yang selalu mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Bacalah teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada buku tema 2 kelas 6, Persatuan dalam Perbedaan, halaman 44. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Nah, coba kita perhatikan ya sejarahnya. Makna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lanjutkan dengan membaca teks pertempuran Surabaya pada buku tema 2 kelas 6, Persatuan dalam Perbedaan, halaman 45. Ayo berlatih 1. Berdasarkan teks pertempuran Surabaya, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Tuliskan peta pikiran beserta isinya di buku tulis tematikmu. Ibu tampilkan peta pikiran yang harus kalian isi ya. Oke. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan melalui perundingan atau diplomasi. Jalur diplomasi diambil untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dunia internasional atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Perundingan-perundingan ini dilakukan antara pihak Indonesia dengan pihak sekutu yang diwakili oleh Belanda dengan bantuan mediasi dari pihak-pihak lain seperti PBB, Inggris, Australia, dan negara-negara lainnya. Nah, anak-anak, mari kita lihat. Berikut Ibu akan menampilkan beberapa perjanjian-perjanjian yang telah dilalui oleh negara kita. Melakukan perjanjian-perjanjian ini adalah salah satu cara diplomasi yang digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Baik, kita lihat yang pertama, Perjanjian Linggajati. Perjanjian ini terjadi tanggal 10 November 1946 di Linggajati, Jawa Barat. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Willem Schoonmaker, penengahnya adalah Lord Killard dari Inggris. Hasil perundingannya antara lain, pertama, Belanda mengakui RI dengan wilayah meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. 2. RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 15 Juli 1947 karena Belanda melancarkan agresi militer 1. Berikutnya adalah Perjanjian Renville.
Terjadi tanggal 17 Januari 1948, tempatnya adalah di kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Dilakukan oleh komisi 3 negara, yaitu Australia sebagai wakil Indonesia, Belgia sebagai wakil dari Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. Hasil perundingannya antara lain, Indonesia setuju dibentuknya negara Indonesia Serikat, Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jejak pendapat, pasukan Republik Indonesia yang berada di wilayah kantong harus ditarik. Perundingan berakhir pada tanggal 19 Desember 1948 karena Belanda melancarkan agresi militer 2. Berikutnya adalah perundingan Rumroyen. Tanggal 7 Mei 1949, tempatnya di Hotel Des Indes Jakarta, wakil Indonesia adalah Bapak Muhammad Rom, wakil Belanda Herman van Rijn. Hasil perundingannya, yang pertama, Indonesia akan menghentikan perang gerilya. 2. Belanda menghentikan aksi militer dan melepaskan tahanan perang. 3. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. 4. Indonesia dan Belanda ikut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB. Konferensi Inter-Indonesia. Tahap 1 tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Tahap 2 tanggal 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda dalam konferensi meja bundar. Hasil konferensi Inter-Indonesia antara lain, Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. 2. TNI merupakan kekuatan inti dari APRIS. 3. Pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Berikutnya adalah konferensi meja bundar atau KMB. Terjadi tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 bertempat di Den Haag, Belanda. Hasil perundingan antara lain, 1. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. 2. Penyelesaian Irian Barat ditunda selama setahun. 3. Kerajaan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak-hak milik Belanda. 5. Indonesia membayar hutang-hutang Belanda. Hasil dari konferensi meja bundar menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia. Nah, anak-anak, penandatanganan naskah kedaulatan Indonesia dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949 secara bersamaan di Belanda dan Indonesia. Setelah penandatanganan tersebut, pusat pemerintahan Indonesia dikembalikan dan pasukan Belanda secara bertahap meninggalkan Indonesia. Ayo berlatih 2. Kerjakan soal berikut. Indonesia menggunakan 2 metode dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, yaitu metode pertempuran dan metode diplomasi. Tuliskanlah masing-masing 2 kekurangan dan kelebihan dari metode tersebut. Oh iya, jangan lupa kerjakan di buku tulis tematikmu ya. Materi ilmu pengetahuan sosial hari ini telah selesai. Jangan lupa mengucapkan hamdalah atas ilmu yang kalian peroleh hari ini. Kerjakan tugas dengan baik, minta bantuan ayah atau ibumu dan bapak ibu guru jika mengalami kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review tugas hari ini. Kerjakan Ayo Berlatih 1 pada slide 5 dan Ayo Berlatih 2 pada slide 13 di buku tulis tematikmu. Jika sudah selesai, kirimkan foto hasil tugasmu kepada Bapak Ibu Guru melalui aplikasi WhatsApp. Selamat mengerjakan. Dah.